Shalom, kami dari kelompok 13 pada video kali ini akan membahas dua topik besar. Yang pertama yaitu dari soteriologi. Seperti yang sudah diketahui tentang keselamatan, manusia tetap mempunyai tanggung jawab di dalamnya. Seperti yang dikatakan oleh Hukema 2010 bahwa orang percaya harus bertumbuh di dalam pemahaman dan sukacita keselamatan. Hal ini berarti manusia mempunyai tanggung jawab di dalam keselamatan. Harus dilakukan yaitu satu, menjauhi dosa, karena walau sudah diselamatkan orang masih tetap dapat melakukan dosa, seperti yang dikatakan oleh Bridge 2018 bahwa orang percaya dapat melakukan dosa karena tidak atau kurang menyadari hal kecil yang dilakukannya adalah dosa. Tetapi yang perlu diingat, walau masih dapat melakukan dosa, namun orang yang sudah diselamatkan tidak akan menghidupinya. Di dalam keadaan yang telah diselamatkan, seseorang juga dapat tidak melakukan dosa. Hal ini merupakan tanggung jawab orang yang diselamatkan untuk menjauhi dosa. Caranya dengan mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangannya. Li 2021 mengatakan bahwa ketika orang pilihan menaati Allah, dengan demikian juga akan menanggalkan yang tidak salah, dalam hal ini dosa. Langkah konkretnya yaitu dengan membuat evaluasi dosa yang masih digumuli setiap hari atau setiap minggu. Bertumbuh dalam pengenalan akan Allah dan bertekun dalam iman. Efesus pasal 28 mengatakan bahwa kita diselamatkan bukan hasil usaha kita, melainkan karena pemberian Allah. Cara bertumbuh dalam pengenalan akan Allah yaitu membaca firman, berdoa, dan lain sebagainya. Nah, Kolose pasal 1:23 juga mengatakan kepada kita untuk bertekun dalam iman. Bertekun dalam iman berarti kita memiliki ketetapan hati. Nah, bagaimana caranya iman bertumbuh? Yaitu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan, terdapat dalam Roma pasal 10 ayat yang ke-17. Calvin juga mengatakan dalam bukunya bahwa seperti halnya sinar matahari tidak dapat dipisahkan dari matahari sebagai sumbernya, demikian juga iman tidak dapat dipisahkan dari firman Allah. Langkah konkret yang dilakukan yaitu saat teduh dan menghafalkan salah satu ayat firman Tuhan yang dibaca pada hari yang sama untuk dijadikan pedoman pada hari itu. Yang ketiga yaitu pengharapan penuh kepada Allah. Roma pasal 5 ayat 5 mengatakan bahwa kita harus terus berpengharapan kepada Allah, tidak berharap pada kemungkinan, melainkan berharap penuh kepada Allah. Langkah konkret yang dilakukan yaitu perkatakan kata-kata berkat bagi diri sendiri maupun orang lain, karena mungkin kita akan putus asa dan tidak lagi berpengharapan kepada Allah, tetapi melalui kata-kata berkat yang ada, kita akan melihat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan. Mengapa orang-orang yang telah diselamatkan masih memiliki tanggung jawab untuk pekerjaan keselamatan? Nah, dalam Filipi 2 ayat 12 kita dapat melihat maksud dari firman ini bukan tentang kita bekerja agar diselamatkan, melainkan ada bagian manusia untuk bekerja karena sudah diselamatkan. Menurut Leo 2020 dalam bukunya, kita harus memperhatikan istilah work out your salvation, bukan work for salvation, dimana artinya bahwa kerjakan keselamatan yang sudah kamu terima, bukan bekerja atau berusaha keras untuk diselamatkan. Nah, ini menunjukkan bahwa karena orang percaya telah diselamatkan, maka orang tersebut mempunyai tanggung jawab yang semakin besar. Nah, perlu kita lihat juga dan perlu kita ingat juga dari tanggung jawab orang percaya dalam keselamatannya itu, kita lihat dalam buku Ni dan Li 2020 yang mengatakan bahwa kita mengerjakan keselamatan kita bukanlah oleh diri kita sendiri, tapi Allah beroperasi dalam kita untuk melakukannya. Nah, satu-satunya hal yang perlu kita lakukan adalah menaati Allah yang beroperasi dan memberi tenaga di batin kita. Bisa kita lihat dalam Kolose 1 ayat 29 bahwa kuasa Allah terus bekerja dalam kita. Pada bagian ini, kita akan membahas tentang baptisan roh. Namun sebelum itu, kata baptisan sendiri bukanlah suatu hal yang baru bagi orang Kristen. Tetapi bagaimana dengan baptisan roh? Kita akan melihat isu-isu yang ada saat ini terkait baptisan roh. Yang pertama, tidak semua orang Kristen tahu tentang baptisan roh. Yang kedua, kalaupun tahu, maka mereka menganggap bahwa baptisan roh itu sama dengan baptisan air. Dengan demikian, mereka juga mengakui bahwa baptisan roh itu dapat dilakukan oleh orang-orang atau oleh manusia, seperti halnya pada baptisan air. Hal ini mengakibatkan ada gereja-gereja yang mengklaim dapat melakukan baptisan roh melalui kebaktian dan sebagainya. Apakah baptisan air dan baptisan roh berbeda? Apakah manusia bisa melakukan baptisan roh? Nah, baptisan air dan baptisan roh adalah dua hal yang berbeda. Tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang kelima, di mana Yohanes membaptis dengan air, namun sebentar lagi kita akan dibaptis dengan roh. Namun kedua hal tersebut tidak saling meniadakan. Baptisan roh berarti bahwa kita mengalami perjumpaan kuasa dan dipersatukan dengan Allah. Sagala dalam bukunya mengutip Kisah Para Rasul pasal 10, di mana Petrus membaptis dengan air Cornelius dan keluarganya walau mereka sudah menerima baptisan roh. Ini berarti bahwa baptisan air dan baptisan roh itu tidak saling meniadakan. Nah, Sagala juga dalam bukunya yang sama mengatakan bahwa baptisan roh adalah 100% kedaulatan Allah, sehingga tidak ada satupun manusia yang dapat melakukannya. Oleh karena itu, hal ini berarti bahwa manusia tidak bisa melakukan baptisan roh itu sendiri, sebab baptisan itu berasal dari Allah. Mengapa hal tersebut menjadi suatu bagian yang sangat penting? Dapat kita lihat bahwa Roh Kudus adalah satu-satunya pelaku efisien keselamatan orang-orang pilihan.
Keselamatan yang diawali dengan regenerasi atau kesatuan dengan Allah dikerjakan dalam Roh Kudus. Hal tersebut terwujud dengan baptisan roh. Nah, menurut Hukema 2010 mengatakan bahwa baptisan roh dan pencurahan roh adalah dua hal yang berbeda karena pencurahan roh hanya terjadi satu kali. Dapat kita lihat dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1-13. Sedangkan baptisan roh berarti ketika seseorang menerima roh keselamatan. Hal tersebut menunjukkan bahwa orang yang telah percaya dan ada dalam Kristus adalah orang-orang yang telah menerima baptisan roh. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa baptisan roh dan baptisan air merupakan dua hal yang berbeda, akan tetapi tidak meninggalkan satu dengan yang lainnya. Baptisan roh merupakan 100% pekerjaan Allah atau kedaulatan Allah yang di dalamnya tidak ada andil manusia sama sekali. Orang-orang yang telah percaya dan ada dalam Kristus adalah orang-orang yang telah menerima baptisan roh atau persembahan kuasa dan dipersatukan dengan Allah. Berikut kami lampirkan daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kelompok kami, terima kasih.